Oke, anak-anak saya semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Allah, anak-anakku semua ini dalam keadaan apapun saja, arep ono udan, ono rendeng, ono ketiga, ono peteng, ono padang, ono asep, ono seger, ono apa wae, siang malam, keadaan kayak apapun Anda tetap berada di dalam tabung kasih sayang Allah SWT. Amin, 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 amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nek bojomu minggat wacake kuwi. Nek pengen bojomu minggat wacake liyane kok tak kandhani. Ana sing bojone pengen minggat. Kowe pengen bojomu minggat ana lho wong lanang ngono kuwi. Soale pas arep kawin kayak pengen kawin, begitu kawin pengen ora sida kawin. Ana kuwi wong kaya ngono nek Pak Yas ora. Oke. Ila apa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila an-niyah as-shalihah li Pak Ismarwanto Kiai Kanjeng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang berpikir linier, lugu dan hanya bisa melihat cermin adalah benda dan seterusnya, maka terus cermin adalah hanya kaca gitu ya. Ya, kita pasti akan mandek untuk bisa memahami judul itu. Nah, untuk itu gini, metodologinya, thoriqohnya, saya mengharapkan kita semua 70% menengok ke dalam diri kita, melakukan perjalanan ke dalam diri kita, yang 30% melihat-lihat keluar. Nah, ada dialektika luar dalam, intrinsik dan ekstrinsik, esoterik dan eksoterik. Jangan terlalu melihat keluar sementara Anda tidak terlalu melihat ke dalam. Ojo kemelebon, ojo kemeton. Nek kemelebon kok cepet metune, nek poy kok tekan kono ya. Yang Anda tertawakan adalah asosiasimu sendiri misalnya, yang tidak bisa dibuktikan secara intelektual, akademis maupun yuridis bahwa kalimat saya bermaksud itu. Ya toh, ora toh? Nek aku digawa nang kejaksaan apa kalimatku mung kaya ngene, menggon metu kok dituduh seks. Itu kan pikiranmu dhewe sing seks kuwi. Oke. Jadi pokoknya 70% ke dalam, 30% keluar. Nah, sekarang kita lihat pelan-pelan. Satu titik itu bisa dilihat dari tidak terbatas sudut. Jadi kalau Anda lihat hidup ini kan bukan kotak-kotak, bukan heksagon, bukan oktagon, bukan segi 5, segi 12, tapi lingkaran. Maka ajaran puncak kita dalam Islam adalah tawaf. Jadi Anda, kalau lingkaran kan itu kan sudut tidak terbatas, tidak ada batasnya. Jadi tidak pernah Anda benar-benar mengerti sesuatu hal. Puncak pengertian Anda selalu menghasilkan ketidakmengertian baru. Karena puncaknya nanti adalah ihdinas siratal mustaqim, dan itu hanya Allah yang mengerti presisinya, dan sampai akhir hayat kita tetap pada posisi ihdinas siratal mustaqim. Ora ana wong ngerti tenan iki ra ono. Itulah sebabnya yang nomor 1 dalam agama adalah iman. Iman itu metode untuk menghadapi sesuatu yang kamu tidak ngerti. Kalau untuk sesuatu yang kamu ngerti pakai ilmu. Nek kowe ora mudeng nganggo iman. Anda kalau kawin, kamu tidak tahu persis hatinya suamimu. Betul enggak? Kalau yang kelihatan bisa dimengerti, dawane sepiro, suwene sepiro, sak piturute itu gampang. Ning nek atine lek ora ngerti. Satu-satunya cara untuk memperlakukan ketidakmengertian Anda kepada hati suami Anda adalah mempercayainya. Betul enggak? Mempercayainya. Nah, kalau kemudian ada dialektika untuk saling percaya satu sama lain, maka insya Allah kita akan menemukan
kenyamanan hidup meskipun tidak melalui ilmu. Jadi ono nyaman sing justru aja nganggo ilmu. Luwih apik orang ngerti mangane kowe ora ngerti. Itu mangane kowe ngerti itu. Makanya kalau Anda beriman kepada Allah berarti Anda percaya sama Allah. Maka syarat untuk beriman kepada Allah itu bukan apa, syarat pertama adalah Anda sendiri harus bisa dipercaya oleh Allah. Aku dirasa dipercaya Allah, tak percaya Gusti Allah. Ngopo kan gitu. Maka sama dengan ridho. Anda jangan sibuk mencari ridho Allah. Andanya ridho sama Allah, pastikan dirimu selalu ridho kepada ketentuan Allah, maka otomatis Allah akan ridho kepadamu. Makanya tadi ayatnya kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan Anda menjadi orang yang meridhoi, maka Anda mendapatkan mardiyah, yaitu Anda menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dan urutannya orang mardiyatan radiyah, tapi radiyatan mardiyah. Anda ridho dulu sama Allah. Kowe dera lilo kok. Kowe ngene kurang ngono rewel ngono protes kepada Allah. Terus Anda minta ridho Allah, kowe dera lilo karo aku kan gitu. Maka ini nanti salah satu jalan yang akan kita masuki supaya Anda masuk ke dalam diri Anda masing-masing gitu ya. Nah, lingkaran dengan titik dan sudut yang tidak terbatas, sisi yang tidak terbatas, karena namanya juga lingkaran, dan itulah kehidupan, ya. Nah gini teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bercermin nih. Bercermin berarti kan kue goleki dirimu sendiri, ndelok raimu dhewe. Gampangan iki aku kelingan Pak Harwanto, kayak nek mantenan kayak kan bayari podo ning jupuke panganan kan tergantung geragase to. Kondisi itu turun geragas, akhirnya sing teko keri-keri ora kumanan, akhirnya mengentuk sop ndas. Menurut Pak Harwanto almarhum, sop ndas ki akhirnya digolek-golek ngene iki ora napa, malah ono ndase tok ketok to ndasmu ngene. Iki jenenge sop ndas. Dadi nek kowe nyuguhi kanca-kancamu sesama anak kos, ayo kene mangan nggon aku sop ndas ya. Berarti mengkok sediani banyu karo bumbu kae. Aku ingin yo, lah ono ndase ta aku. Iki badoken dhewe ndas-ndasmu kuwi kan. Lumayan iki sop ndas ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, metodenya saya katakanlah kita pakai salah satu kaifiah. Kaifiah itu cara melakukan atau memperlakukan sesuatu. Misalnya ini, orang punya tujuan karena dia punya asal usul, betul enggak? Nek kamu tidak punya asal usul, kan kamu juga tidak punya tujuan. Kamu tidak jelas asal usulnya, berarti juga tidak jelas. Misalnya ini, gue ke Semarang harus nang Jakarta. Kan ada rentang jarak interval antara Semarang Jakarta, berarti gue neng di. Nek kue pengen nang Jakarta berarti kue neng Semarang, betul enggak? Nek kue orang duwe Semarang, kue ora pengen Jakarta. Nek kue ora cetha arep nang ndi, ning manggon ning ndi, maka kamu juga tidak akan punya tujuan. Kalau kamu main sepak bola tidak jelas posisinya, nendang bolanya kemana? Orang yang ora jelas kue iki striker, po gelandang, po back, po kue ora cetha kue iki melu kesebelasan sing endi. Terus kue nendang bali nang ndi, mlayumu nang ndi lak. Saiki lak wong do ngono kuwi to. Kowe iki ra cetha melu kesebelasan ngendi, tur ora tau sinau gawange ning ngendi. Dadi lemu nendang bal ki ning ndi? Akhire saiki do gawe gawang dhewe-dhewe. Tuku bal dhewe-dhewe dilebokke nang gawang-gawange dhewe-dhewe. Lak ngono saiki. Apa meneh saiki negarane iki mengizinkan wasit untuk nendang bal. Ya lho saiki iki. Sistemnya begitu rupa kacaunya. Official mudun malah dodol banyu. Wasite karo bisi pemain prit butuh pulsa ora kowe. Ya piye kowe? Ya ora. Kalau teori di Ma'iyah kan jelas ya, ada petugas yang punya keris, bukan enggak ada petugas yang pegang pedang, ada rakyat yang bekerja pakai pacul. Nah, orang yang pegang pedang adalah orang yang dimandati untuk punya otoritas, maka dia punya pedang, lambang dari kekuasaan. Nah, ini dia tidak perlu kerja. Dia sudah dibayar oleh rakyat.
Gitu ya. Kue pejabat berarti kue nggo pedang. Nek kue filosof, kue punokawan, kue begawan, berarti kue duwe keris. Keris sing nggawa keris iki ora dibayar, dhek mengayomi wong kabeh. Nek rakyat nggawa pacul karo arit, nek pejabat nggawa pedang. Aku saiki takon, iki sing nyekel pedang dong menggunakan pedangnya untuk njaga wong macul apa pedangnya dienggo macul? Iso ngerti ya? Ngerti ya? Iki pedangnya malah gue golek pangan, meresana meresini ya ta? Golek lirono, iki pilkada entek 15 M atau sesuk terus ngarit selama jadi gubernur ngarit, nganti rambutnya putih kayak. Gitu ya? Oke, kita teruskan. Ini juga asosiasimu sendiri, saya tidak maksudkan apa-apa. Saya cuma mengatakan orang yang sibuk ngarit pakai pedang rambutnya cepet putih, seret siji putih, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai metode begini. Kamu tidak punya tujuan ke Jakarta kalau kamu tidak berada di Semarang. Berarti kamu butuh pengetahuan bahwa kamu berada di Semarang. Terus kamu juga harus tahu kamu mau kemana. Oh, mau ke Jakarta, kan gitu. Oke. Sekarang kalau Semarang Jakarta ini adalah kehidupan. Gini, sekarang kalau kamu mau Jakarta ke Semarang, nanti dulu kita ngomong maintenance dulu. Begitu kamu, wis aku tak nang Jakarta, terus apa yang Anda persiapkan? Golek tiket. Dua, sanggup apa meneh kowe? Uang untuk makan. Sehari kamu minum 1, itu mungkin bahayanya melebihi rokok. Nah, supaya kerating deng tidak berbahaya adalah umben njur kermusen gelasnya. Itu menetralisir. Nah, ora percaya prakteknya sesuk ya. Tenanan kuwi. Wis sip kuwi pokoke. Nek ora percaya sesuk wis ya. Jajal. Begitu gue jebul malah loro, njur gue takut, "Cak kok malah loro?" Aku pekok ngono percaya. Mulane kowe berdaulat dong pikiranmu, mosok dikandani ngono percaya. Nang ustad ngomong ngene kok rumangsane kaya firman Allah kok percaya. Kiai ngomong ngene kok anggap sabda Allah kok percaya, kan ngono kuwi. Kowe kudu iso mbedake kowe Khulafaur Rasyidin, Kanjeng Nabi, malaikat Allah kuwi beda-beda. Nek omongane Jibril mesti bener, nek omongane Kanjeng Nabi mesti bener, omongane Allah mutlak bener. Nek omongane selain 3 itu, mbuh kowe, mbuh ulama, mbuh ketua MUI, mbuh presiden, mbuh aku, kuwi podo-podo ora mesti bener. Betul ndak? Nah, ini pegang erat-erat. Ojo ora iso. Jare kiai ku ngene kok. Ah, kuwi. Lho kiaimu ki subhanahu wa ta'ala apa piye kan? Mengukur. Nah, teman-teman di Maknya harus mengerti gradasi dan stratifikasi bahwa omongan meskipun profesor ojo njuru masamu mesti bener. Misalnya sejarawan mengatakan enggak, Gajah Mada itu rada lonjong, ora bulet. Gitu ya. Ojo njur. Oh, berarti Muhammad Yamin salah ya, sing bener sing iki. Sik padha urung mestine. Sing Gajah Mada bunder ya urung mesti, sing Gajah Mada lonjong ya urung mesti. Jadi semua ilmunya manusia itu relatif. Ojo njur kok Gusti Allah ke, ojo njur kok nabeke. Angger wong wis menang, wis gede, wis dadi kok anggap Gusti Allah, berarti tindakannya pasti bener. Kan ngono to? Muda we kok arane wah jen gandeng tenan ngono kuwi ya. Padahal jelas muda kan itu. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang bekal yang berikutnya adalah apa? Ya, pengetahuan yang jelas mengenai perjalanan dari Semarang ke ojo njur kowe kleru nang Ngawi. Arep nang Jakarta saka Semarang mampir Surabaya sik ngono. Apik ta kowe? Apik.
arep rabi mampir di anak sih ngono. Aku aja saiki. Urung rabi mampir di anak ya. Jadi pengetahuan yang seksama mengenai rute ya, mengenai Semarang nek nang Jakarta berarti lewat Pekalongan, Tegal, Cirebon. Mungkin kepeksa mergo ana jembatan jebol, mungkin kepeksa lewat Wonosobo tekan Purwokerto, terus lewat Garut sak piturute baru ke utara, bisa juga, tapi kan itu darurat. Jadi pengetahuan mengenai jalan hidup. Sekarang saya mundur sedikit untuk ngangsu ilmu ma'iyah. Di dalam ma'iyah itu kan Anda tahu dalam Islam itu ada 4 jalan. Iki mbaleni ya, 4 jalan. Apa siji? Sabil, sabilillah. Sabil itu artinya jalan. Nomor 2 syariat, dari kata syari itu artinya juga jalan. Nomor 3 thoriqah, dari kata thorik itu jalan. Jadi misalnya ngarep iki jalan apa? Thorik Pandanaran. Kalau jalan raya tol itu namanya syari, syari tol ya. Terus jadi apa tadi? Sabil, syari, torik, sirot. Sirot ini ming cakrawala, ming pedoman. Pokoknya ning kono kae. Allah ning kono kae. Ning mencapai ora dikongkon, ora diwajibke. Kowe ora iso mencapai Allah. Ndak mungkin Anda mencapai Allah. Allah yang datang kepadamu, betul ndak? Nek Gusti Allah ra teko nang kowe modaro dhewe, ora iso. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalau engkau berdiri menyapaku, maka aku berjalan menyapamu. Berjalan menuju engkau menyapamu. Kalau engkau melangkah 1 langkah kepadaku, aku melangkah 1 depa kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 depa kepadamu, aku melangkah sepenggalah kepadamu. Jadi Gusti Allah lebih berinisiatif dan lebih mendekat kepada andasan saya dibanding kita mendekat kepada Allah. Ampuh tau gue. Bayangin nek Gusti Allah wegah. Kowe rene Gusti Allah rene. Maju mundur. Modar ge. Ah ngene. Modar ge. Untung Allah ndak begitu kowe ngadeg kowe Allah langsung melaku kok. Kowe melaku sak langkah Allah jelong sak depo. Kowe sak depo jelong sak watang, sepenggala dan seterusnya. Kalau engkau berjalan duk-duk Allah berlari kepadamu. Kalau engkau lari cepat Allah terbang kepadamu. Coba pokoknya ngono kuwi. Itu demikian dahsyatnya kemesraan Allah kepadamu, kepada kita semua, kepada hambanya. Karena memang beliau itu menciptakan kita semua adalah untuk bermesraan dan memproses cinta dengan kita semua. Oke, iki jalan mau dieling-eling ya. Sabil ki apa? Nggone siratal mustaqim kono lho. Aku sabil. Dadi nek ana wong ki mau anak saya dari SMP Mu'alaf tadi itu aja diomongi syariat sih, kecuali dek takon. Ngomong sabil sih. Pokoknya rono lho ya. Ilahi rajiun ya, kuwi sabil. Makanya dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika, tidak ada ud'u ila syariatillah, tidak ada. Ud'u ila tariqatillah, tidak ada. Yang ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu pun bil hikmah, bukan bil haqqi. Ya dicatat wae engko kapan-kapan dianalisa, bukan bil haqqi, bukan bil khairi, bukan bil ma'rufi, bukan bil birri, bukan bil macam-macam. Kebaikan banyak, kebenaran banyak dalam bahasa Arab, dalam Quran. Tapi Allah nyuruhnya bil hikmati. Hikmah itu adalah tetesan kearifan dan kewaskitaan dari seluruh fenomena-fenomena kebenaran dan kebaikan menjadi satu kristal. Titik yang paling tepat dan paling sejati itu namanya bil hikmah. Bahasa Indonesianya kebijaksanaan. Makanya Pancasila itu senengannya pancen double-double. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Hikmat itu ya kebijaksanaan, kuwi jeneng kuwi. Pitik kuwi ya ayam kuwi. Ayo temu di ajeng tumbas pitik ayam.
Apa kok to niku? Titik ayam alas. Suara merdekamu apa? Oh, suara merdekaku iki Kompas ya. Nek Hondaku saiki Suzuki. Nek Sanyomu apa Sanyomu? Sanyo merek gitu. Aku seneng berabad-abad pekok kaya ngono seneng aku. Hondamu apa? Yamaha kan itu kan. Ya nyenengke wong Indonesia iki nyenengke. Makanya orang Indonesia itu orang nomor satu paling bahagia di dunia. Dan bahagianya orang Indonesia tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang dia miliki. Dalam keadaan apapun guyu, cengenges. Wis cetok gagal gitu. Gagal ya. Ngene ya. Orang jur, waduh gagal orang ngono kuwi. Wong Indonesia orang ngono. Asu gagal. Ngene paling ngono ta. Orang jur, ya Allah, kenapa aku gagal? Aku kan romantis gue, cengeng, nek wong Indonesia ora. Nah ya, jadi sabil jelas, ndak perlu saya jelaskan. Pokoknya pintunya itu, sabil itu arahnya, gampangannya. Syariat adalah Gusti Allah lagi ngongkon kue melaku nang Jakarta, kue wis digaweke dalan sing digawe Gusti Allah ki jenenge syariat, ya. Syahadat sembahyang ping 5, poso Ramadan, zakat, dan nek duwe duit lunga haji, nek ora duwe duit gawe Ka'bah dhewe cilik-cilik ning omahe dhewe kok ubeng-ubengi dhewe. Nek dinesoni karo ustad lho, kula mboten lunga kaji, kula mboten tawaf, kula ngincipi, ming bayang-bayangke lak mboten napa-napa to. Wong ming bayangke kok sing ora entuk nek kowe niat lunga kaji ning burine omahmu kuwi. Kowe ora meng haram, kuwi pekok barang. Ojo to mburine omahmu lunga kaji, kan gitu. Dia teman sekalian ya. Oke, itu syariat yang sudah di jalan yang sudah disediakan oleh Allah, dan itu berevolusi. Di zaman Nabi Adam belum ada puasa Ramadan. Nabi Ibrahim tidak terikat oleh aturan sholat 5 waktu. Nabi Musa kae ora tahu jumuan. Nabi Isa apa meneh ora tahu sholat zuha kaya kowe kuwi. Tuh, sejak Rasulullah Isra Mi'raj baru ada administrasi baru, regulasi baru, sholat 5 waktu dan seterusnya. Jangan lupa Nabi Musa sudah muslim dan sudah menjalankan Islam meskipun dia tidak pernah sholat 5 waktu, ya. Cuman orang sesudah Rasulullah terikat oleh sholat 5 waktu, tapi tetap sholat 5 waktu itu bukan intinya adalah komitmenmu pada Allah. Kowe ngantor wajib jam 7 wis tekan kantor, absen jam piro sore ini Bali, jam 4 sore entuk Bali. Ning sing penting tekomu apa nyambut gawemu. Karo-karone ya penting, tapi nak didolai sing luwe penting ki kreativitasmu, produktivitasmu di kantor apa tekomu? Kreativitas. Ya, kamu sholat Allahu Akbar nganti assalamualaikum ning atimu sepanjang sholat iki kelingan yangmu wae. Asem kae dengkule rada kegedean kira. Aku kelingan tadi semoga pas rakaat kedua rukuk ini kalingan mbahku biar ngomong nek ndolek bojo aja cangkeme kok sing ngomong. Jadi selama sholat kamu ora kelingan Gusti Allah, tapi kamu melakukan semua syariatnya, takbiratul ihram, al-fatihah, surat, terus semua kamu lakukan sesuai dengan fikih. Tapi hatimu ingat pacarmu dan 90% tidak ingat Allah. Aku takon sembahyangnya sah apa tidak? Secara syar'i sah. Ning aku takon nang atimu karo pikiranmu, ngono kuwi salat apa dudu? Ngono kuwi salat apa dudu? Enggak toh. Kuwi lak ming ya ngene kowe. Ya ngene. Gitu ya. Jadi di sini loh dinamika manusia dan dilemanya manusia, karena kita tidak bisa ngecek hatinya orang. Makanya di fikih tidak bisa diatur hatimu harus konsentrasi kepada Allah. Sopo sing ngecek?
Sapa sing iso ngontrol, sapa sing iso mendeteksi. Kejaba ana alat. Mlebu masjid ditempeli ceklek, njuk ana taline nang komputer utawa nggo apa remote ya. Pokoknya nang masjid langsung ditempeli badukmu ceklek. Kabeh. Pokoknya kowe konsentrasi kepada Allah apa tidak metu di layar. Wah iki monitor kok rene iki wah iki berarti ndak sah diulang. Nah, jadi tolong kita berendah hati satu sama lain karena kita tidak pernah tahu satu masjid yang kita sholat bersama itu yang mana yang khusus, yang mana yang tidak, dan kamu tidak bisa menuduh siapa-siapa. Nah, sekarang ini yang kurang adalah kerendah hatian untuk tidak suudzon kepada orang lain. Gitu ya, menurut saya. Kan gitu selama ini. Ya nek meng sing diperiksa iki wis sunat apa durung gampang. Misalnya suatu hari ada aturan dilarang masuk masjid kecuali yang sudah khitan. Upamane ada aturan dengar ke masjid kayak. Masjid ini tidak menerima laki-laki yang belum khitan. Upamane ya. Ojo kaget, saiki iki sembarang sertifikasi halal loh. Sok keboe halal apa ora nek dienggo bajak kae. Angger kebo wis di halal ceklek ngono ya, iku berarti entuk. Dadi mlebu masjid nek ora sunat ra entuk. Nah, masalahnya karena ini fisik, carane ngecek piye? Karena hukum dilaksanakan harus dengan perangkat dan aparatnya. Maka dibutuhkan tempat khusus di depan masjid. Sadurunge kowe nang masjid mlebu ruangan kuno diperiksa sik nyubi sampun dereng. Oh nggih monggo. Ning nek jemuane wis komat. Kowe melewayu kae, ya toh? Aku kowe jumlahe terus nek meriksa kan ra cukup wektune. Akhirnya dilahirkan kebijakan baru dan tidak perlu masuk ruangan asal lewat buka sarung semua. Sampun. Kowe nang masjid, sampun lho. Awet lagi. Nyenengke ta kowe. Terus yang meriksa wedok, apik meneh. Aku seneng bayangke wong Islami lucu-lucu tenan. Sing ora-ora lho sing diurus ki. Sing diperdebatkan sing ora-ora, ulang tahun ra entuk, ya toh? Tahun baru ra entuk, sing ora-ora. Wetonan ra entuk, ora ana ajarane. Jare sapa ora ana ajarane? Kowe iki yo mulane sinau Al-Qur'an, sinau bahasa Arab sithik-sithik. Allah itu mengucapkan selamat ulang tahun ya Isa Nabi. Assalamu alayya yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan Allah mengatakan selamat ulang tahun ya Isa ya, pada hari kelahiranmu, terus nanti pada hari kematianmu, kemudian pada hari kebangkitanmu. Isa dhewe ngomong dari surat Juz Al-An'am Al-Maryam 14, kemudian di surat ketiga Isa dhewe mengucapkan Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat ulang tahun kepadaku di hari ulang tahunku. Aku ucapkan selamat juga kepadaku di hari kematianku, dan aku ucapkan selamat kepadaku di hari kebangkitanku. Oh piye kowe? Dadi kowe nek ulang tahun kae kowe ngono entuk kok. Nabi Isa wae ngono ning Quran. Ya, dadi ngulang tahun ora apa-apa. Lho piye wong Nabi Isa diulang tahuni Allah. Assalamu alaihi atau assalamu alayya kalau Isa sendiri gitu ya. Oke. Jadi syari jelas ya Mas ya. Jalan yang sudah dikasih oleh Allah, tapi kan caramu liwat kan ono sing nganggo bis, ono sing nganggo angkot, ono sing nganggo motor dhewe, ono sing mlaku, ono sing ngebit, ono apa meneh? Ono sing nyepur, kan macam-macam. Boleh ndak dari gerobak berubah menjadi mobil? Boleh toh, asal kamu lewat situ. Yang tidak boleh kamu langgar adalah bahwa kamu melalui jalan itu tadi. Jadi biyen sholat ki orang ana wong kuplukan zaman Rasulullah dan semua nabi
aku wis ndelok. Siji-siji ora ono sing kuplukan. Ora ono. Pemene Nabi Adam urung ono pabrik kupluk. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim semua sampai Rasulullah tidak ada satupun pakai peci. Apakah ada ajaran pakai peci? Bahkan tidak ada untuk laki-laki. Jadi kenapa kalau ulang tahun tidak boleh kok peci tidak dimarahi? Kenapa kamu pakai peci? Apa mana kok ajaran katok diketok meh dengkul ngono kae? Orang anu ajaran itu. Yang ada ajaran ojo sombong, ojo ngetok-ketok kelemu sugih, njur kainmu memanjang ke sana kemari. Kuwi kan ngetok-ngetok kok nek kowe iki umuk, kowe iki sugih, ora penak karo tanggamu sing kaine ming sithik. Mulane nek iso kaine iki cekak wae, gitu ya. Bukan soal kainnya, tapi soal ojo sombong kan begitu. Nah, terus sing dijupuk kaine lak ngono. SBY meneh nyenengke ning dunya iki nyenengke. Dadi nek biyen Kanjeng Nabi iki pas traweh iki pas ngimami traweh satu kali kan. Rasulullah cuma satu kali tok loh traweh bersama di masjid. Selebihnya traweh sendiri di rumah. Dadi nek kowe ora traweh ndi alasan saiki? Kowe ora traweh sunah Rasul. Sekali tok traweh bersama. Nah, ketoke nek cara berpikir wong Islam saiki iki, ya. Nek Kanjeng Nabi traweh pisan ning masjid ki pas loro watuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ketoke mergo kuwi sunah Rasul. Kabeh sing ngomongi traweh kudu nganggo watuk-watuk. Uteke ngono kuwi tak ketoke. Ya ta? Kata yang menurut gue uteke wong saiki. Terus misalnya Kanjeng Nabi kademen suka ngomah nang masjid kademen karo do ngene iki. Nah, saiki kiai-kiai arep ngimami salat tarawih suka ngomah langsung ngene iki. Iki uteke wong saiki ngono kuwi. Utek bluluk kuwi jenenge. Utek bluluk ki durung degan, durung cengkir, durung klopo. Nek wis klopo kuwi kowe ngerti iki urusan bathok apa santen, apa sabut, apa blarak, apa glugu. Kan begitu. Aja urusan glugu diterapkan nang santen, aja tema santen kok terapkan dengan kriteria bathok kan gitu. Ah nek sembarang dicampur aduk dadi siji iki mung mergo Kanjeng Nabi watuk dianggap sunah. Kanjeng Nabi mangan kurma nggo driji telu jare sunah Rasul. Ayo nek kurma, anek mie godhog. Sop apa meneh? Modar apa kowe? Dulu ada dagelan, zaman dulu kowe urung lahir ana Bagio. Sapa lu sing loro meneh? Tuh, gurun durung ono. Bagnya Diran sama bukan. Dulu Sol Saleh tuh Rasul Saleh, Sol Saleh lain grup. Dan Ateng Iska itu sama Bing Slamet. Kalau Bagio itu bener Diran ya. Pokoknya uang telu dagelane. Terus sud. Iki ono disugimi sud. Ngene ya. Sing menang nganggo driji telu. Sing nomor loro nganggo driji loro, sing kalah nganggo driji siji. Wes bumbi banjur sud ya. Sud Bagio kalah. Dadi sing Diran entuk nganggo driji telu ngene iki. Ngene iki. Enak to mangane lumayan rada panas sithik ning silumane. Terus si sijine meneng nganggo di loro ngene. Lah si Bagio iki siji ngene iki. Ora entuk-entuk mie kae. Nah, wes. Aku kelingan seneng banget aku adegan. Akhirnya mangkel dhek ta. Akhirnya sing dicekel iki mangkoke. Oke, jadi syariat tadi itu sepanjang tidak menyalahi prinsip nas bakunya tidak ada masalah. Saya misalnya ini, kalau khutbah Jumat kan ada
kalimat-kalimat yang setelah khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum, ya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan ini dalam khutbahnya. Arep ngopo kowe? Kena sesuk aku khutbah ning masjid ndadak ana sing, ajaran sapa kowe? Awas wis sesuk. Itu sekitar 80 tahun sesudah Rasulullah wafat baru ada kalimat itu. Selama Khulafaur Rasyidin berakhir, kemudian ganti dinasti Umayyah, khutbah Jumat itu diakhiri dengan kalimat-kalimat kutukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kutukan. Jadi selama hampir 80 tahun dikutuk Sayyidina Ali itu di setiap khutbah Jumat. Sayang saya tidak mendapatkan kalimatnya. Mergo waktu itu urung ono viral, dadi ora ono sing urung ono Android ya toh, dadi ora ono sing rekam. Sampai akhirnya cucunya Abu Sofyan, cucu cicit lah ya, cicitnya Abu Sofyan, musuh utamanya Rasulullah SAW itu mikir, kok ngene ya, mosok Sayyidina Ali kan orang baik, ya memang ada pertentangan politik, tapi kan mosok dikutuk sampai seperti ini. Akhirnya beliau ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz mikir piye carane merubah akhir khutbah ini dengan menghilangkan kalimat-kalimat yang mengutuk Sayyidina Ali. Nah, dialah yang kemudian mengganti dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu yang memilih ayat itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu atas jasa seorang tokoh Yahudi ya, mutar guys saya. Loh, hubungannya dengan Yahudi apa? Kan dia juga tidak bisa radikal sama umatnya. Mosok moro-moro diganti wong wis 80 tahun ke zaman dia cilik ya wis kaya ngono kuwi khutbah Jumat mosok moro-moro diganti. Akhirnya dia menciptakan adegan, dia minta bantuan kepada salah seorang tokoh Yahudi namanya Abul Hakam. Ditimbali nang istana, Mas Abu, saya minta tolong, mau nggak? Pripun Khalifah? Gini loh, gini diceritai kabeh, pokoknya ngeten adegannya ngeten. Nggih, insyaallah kula wangi. Pokoknya tak ceritain ya skenarionya, tapi langsung ketoprake. Begitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik podium, alhamdulillah, oke. Si Hakan ini lah dituang Islam, Abu Hakam langsung mlebu masjid, interupsi. Wahai Khalifah, saya mau bicara sama Anda. Wah, nesu kabeh. FPI Banser campur aja. Sapa iki? Sapa iki? Oh no. Nesu sapa iki motong khutbah? Tur ki wong Yahudi, wong Islam, itu kan. Terus dari Umar, bentar, kita dengarkan dulu. Kita harus mendengarkan dalam kehidupan ini, harus mendengarkan sebanyak-banyaknya supaya kita tahu dia jahat apa tidak. Mau apa Abu Hakam? Terus si Yahudi ini mengatakan, ya Khalifah, saya mencintai putrimu dan saya dengan ini melamar putrimu untuk menjadi istri saya. Wah, saya nesu. Metu juruse sapa iki? Soy. Nenek. Sapa iki wis disingkat soy. Aku seneng karo preman-preman gendo-gendo ya. Oke. Si salah satu jamaah Jumat mengatakan, Abu Hakam, bagaimana mungkin khalifah pemimpin muslim merelakan putrinya yang dicintainya nikah sama orang Yahudi yang tidak beragama Islam, yang kafir? Itu. Terus Hakan jawab, kalau memang saya tidak diterima lamaran saya kepada putrinya sultan, putrinya khalifah, gara-gara saya seorang kafir, saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kenapa Sayyidina Ali yang tidak kafir itu
Alhamdulillah. Dikafir-kafirkan di dalam khutbah Anda selama lap. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Muzamil soal itu. Ya. Akhirnya si Umar kan rasional juga ini. Wong Ali Muslim baik buruk dalam penilaian Allah lah ya. Tapi dikafir-kafirkan, dikutuk ya dalam khutbah-khutbah Jumat umat Islam. Jadi benar omongannya Hakan gitu ya. Oke, kalau gitu kita melakukan kesalahan. Mulai hari ini saya mohon izin kepada para jamaah sekalian untuk kita akhiri kutukan kepada Sayyidina Ali, dan kemudian kita ganti dengan ayat yang menurut saya terbaik untuk khutbah ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan gitu ya, dan seterusnya. Nah, mulai hari itu diganti. Ya. Jadi setiap Anda Jumatan dengan khutbah yang baik, orang Yahudi kafir itu mendapat pahala dari Allah. Benar gak? Kalau tidak karena dia tidak jalan nih. Kutukan kepada Ali bisa sampai hari ini. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kita itu sudahlah, pokoknya kita itu jangan terlalu nudung-nudung wong. Aku itu khawatir sok-sok kue melbu swarga, wis mlebu swarga ning kowe ora puas. Kowe ning kono ketemu wong lho, iki lak koruptor to iki. Mas Nov kok temri iki jenengan. Piye? Hah? Piye kowe? Stres ora kowe? Kowe mlebu swarga ning jebul kowe sak kampung karo wong-wong sing sepengetahuanmu mereka itu koruptor, berbuat jahat dan seterusnya. Piye ayo? Model kowe. Malah kiaimu, loh, kok malah ning neraka iki? Kan kowe dadi ora kerasan ning neraka, ning swarga. Ya ora. Dadi kowe arep mlebu swarga dihitung-hitung sik. Gek-gek kowe ketemu wong sing kok benci banget malah dhek ndisiki, malah dhek dikon dadi imam. Ayo muter kowe. Ayo, mulane mlebu swarga ya, mlebu swarga ning ya dihitung-hitung. Allah ada lagi doa tadi itu. Waktu meninggalnya Pak Is tadi ada doa, ya Allah berikanlah Pak Ismarwanto ini rumah yang lebih bagus di surga dibanding rumahnya di dunia, dan berikanlah dia istri yang lebih baik daripada istri dia di dunia. Putar lagi ya, gimana coba? Aku tanya, bagi Anda yang sudah bersuami istri, mau ndak nanti di surga tidak bersuamikan suamimu yang sekarang? Maunya kan yang dia tuh, mau tetap dia tuh, dunia akhirat tuh. Ayo piye? Nek sok-sok kon ganti piye? Ayo piye? Mulai dipikir saya arep mlebu swarga. Banyak hal-hal yang nanti Anda tidak duga kowe ra siap. Bajingan nang kene kowe wae. Aku mbiyen nglarani wong kaya ngono mlebu swarga piye? Nah, karena Anda tidak paham begitu banyak dimensi dalam kehidupan di dunia, makanya jangan ngeklaim orang. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Sing kok benci-benci hurung karuan kuwi elek, sing kok junjung-junjung kok nabek-nabekke hurung karuan kuwi apik dienggo kowe. Mulane selama hidup di dunia tadi, mari kita berendah hati dan terus-menerus belajar ke dalam maupun keluar. Oke, saya mempercepat. Ini tadi kita menjelaskan mengenai sabil, syari, torik, dan sirot. Nah, torik adalah cara kamu merespon syariat ini. Caramu menempuh jalan, carane nyetir, carane haluane ya. Termasuk ini tadi. Di khutbah Jumat ada tambahan seperti itu tadi. Dengan pengurangan yang lain yang kutukan kepada Ali. Itu kan sebuah torikot ya. Itu kan sebuah cara untuk mengantisipasi keadaan supaya menjadi lebih baik. Mulane saiki nek ana wong iktikaf karo topo bedane apa? Bedane siji iktikaf jine topo ngono ta? Sijine IKTIKAF, sijine TOPO ngono ta? Ning padha ta kuwi? Padha ta? Ning mergo kowe wis lara jiwa terhadap kata topo, njur kowe topo ki musyrik, ngono ta? Karena kamu terganggu oleh kata topo kuwi, semedi. Lah itikaf ya apa?
Gue habis sholat gini 2 jam nganti bojomu keturun dereng to mas selak tangi anake ya mas ya. Ya, jadi kamu jangan terjebak oleh kata. Maka Pak Sarati memperingatkan tadi, Islam itu masdar. Ya. Aslama yuslimu islaman. Jadi kata benda yang bekerja. Misalnya penyembuhan. Penyembuhan itu kan kata benda dinamis. Apalagi pengobatan, pelamaran, pendekatan dan seterusnya. Nah, bisa ngerti ya jalan tadi ya. Jadi ini torikot. Torikot itu bukan kursus nyanyi. Ada torikot yang kursus nyanyi, ada pimpinannya, terus gue diurui la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah gue nyanyi karo koreografi. Itu boleh, enggak apa-apa. Itu salah satu jalan untuk menempuh kekhusyukan. Tapi tidak ada syariatnya, tidak ada batasannya. Yang penting hatimu mendekat kepada Allah. Jadi kue arep la ilaha illallah karo mendosken ndasmu ning cagak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapakmu ngapa lagi kowe? Kula niki nek untuk Allah purun mati. Maksudmu piye? Pecah ndase ngeben. Senting tidak kali Allah. Wah, gue dijentos-jentosin nang cagak. Kapek tau gue. Coba prakteknya sesuk. Ya. Nek gue dinesoni bojomu, gue langsung ngono gue ya. Mas ngene bojomu besengut kae, gue langsung nyedak cagak po tembok. Wis go. Mesti bojomu njur mesake karo kowe. Utawa dibenke modaro pecah ndasmu. Oke, saya persingkat. Ini saya nyun sewu Pak Muzamil. Jadi kan kita bercermin nih. Kan sudah punya bekal tadi dari Semarang ke Jakarta, sudah punya bekal cara menempuh jalannya di mana, terus sirotol mustaqimnya kan itu kan akurasi nanti ketika kita sudah bertemu dengan Allah yang kita sekarang tidak bisa merumuskan sama sekali. Ini ya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang kita cari bersama, ini katakanlah 10 menit terakhir ya. Kita cari bersama Semarang iki apa, Jakarta iki apa. Terus menempuhnya ke Jakarta dari Semarang itu pakai apa, dengan cara bagaimana dan seterusnya. Itu yang kita cari. Dengan pedoman melihat ke dalam, 30% melihat keluar. Sekarang saya tanya sama Anda. Semarang kan asal-usulnya, Jakarta tujuannya. Aku saiki takon. Saya minta relawan 3 orang. 3 orang aja. Kalau perjalanan Semarang Jakarta itu adalah hidupmu, jane kowe iki Semarangmu ki apa, Jakartane ki apa to? Kowe iki jane arep nang ndi? Tujuan hidupmu itu apa? 1. Jadi 3 orang masing-masing menjawab 2 pertanyaan. Apa tujuan hidupmu sebenarnya? Kalau ini tadi kan ke Jakarta. Nah, hidupmu itu tujuannya mau kemana? Masa depan itu berapa puluh tahun menurut kamu? Nomor 2. Kalau kamu denger-denger di kampung, di masyarakat, di pasar, di RT, RW, di rumahan, di mana-mana, sepengetahuanmu tujuan hidupnya masyarakat umumnya itu apa? Jadi nek tujuanmu dhewe apa, nek tujuan masyarakat umum apa? Itu aja yang saya ingin Anda menjawab. Siapa 3 orang? 1, maju mas, tolong mikrofonnya diatur sebelah sini sama sebelah sini. 2 orang, 1 orang. Monggo mas, 1 silakan maju langsung mas. Ya moderator, saya minta sampean memimpin ini, memimpin. Betul. Wah iki. 3 orang. Berarti 3 orang, tolong angkat tangan. 3 orang. 1, 2. Iki dah 2. Maju mas. Oke, bon beres nih.
Yang belakang pelan-pelan maju, Mas. Untuk tujuan hidup saya mencoba mencari kalimat biar nggak terkesan wah begitu, tapi sejauh yang saya tahu khususnya setelah bermaya, setelah yang saya dapat dari maya, iya untuk mencari ridho Allah. Nah proses, lah kamu sendiri sudah ridho belum sama? Nah itu dia pertanyaannya kan ada. Bagaimananya dan seterusnya nanti dulu. Pokoknya tujuan ini Jakartamu ki apa? Oke, ridho. Bismillah, ridho Allah. Jakartamu adalah ridho Allah, gitu ya. Semarangmu? Semarangnya? Kan dari Semarang baru kalau ke Jakarta. Awalnya di sini, maaf. Gini ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Supaya ke Jakarta kan semua yang kamu lakukan kan yang rasional untuk ke Jakarta, misalnya tuku tiket pesawat apa tiket bis nang Jakarta, ora malah tuku tiket nang Surabaya, kan gitu kan? Kue ora njur nggawa jaran kok tunggangi nang Jakarta mau bisa angkot, kan gitu kan? Jadi kan apa yang dilakukan seseorang tergantung tujuannya, ngerti nggak? Nah, kalau Anda tujuannya adalah ridho Allah, berarti semua yang Anda lakukan pedomannya adalah supaya Allah ridho. Apa aja, dalam rumah tangga, di pekerjaan, di tetangga, di manapun saja, selalu pedoman utamanya adalah supaya mendapat ridho Allah. Oke. Pertanyaan kedua untuk setiap orang, kalau masyarakat umum janjane sing digoleki iki apa? Nek didelok perilakune. Iya itu. Kaya, popularitas, bagaimana punya aji di mata di mata teman-temannya atau apa gitu, berarti kalau disimpulkan kekayaan, popularitas, terus satunya lagi apa ya? Cukup dulu mawanya. Tolong yang akurat. Jadi ridho Allah, ya. Nah masyarakat umum itu golek apa? Cenderung ke kekayaan, popularitas. Itu sudah unsur. Ini maksudku jawabnya ini. Kalau ridho Allah berarti berlaku abadi apa beberapa waktu saja, beberapa puluh tahun misalnya. Jadi jangka panjang, misalnya hidupmu itu punya rencana jangka panjang, itu berapa tahun? Nek dapat itu Allah itu neng kene apa neng akhirat? Di akhirat. Di akhirat. Oke. Jadi jangka panjangmu itu apa? Nyawiji. Loh, bukan. Kowe lak isine jangka panjangmu ki ning ndi? Dunya apa akhirat? Akhirat. Lah selama kowe isine dunya kan ora tau jangka panjang, kowe jangka saiki tok. Gitu ya. Jadi kalau ngomong kita harus berpikir panjang ke depan, ya sudah akhirat. Gitu loh, mesisan gitu loh. Nah, jadi sekarang untuk penanya kedua, ketiga, berpedoman dengan jawaban Anda ini iki, Mas. Kowe golek akhirat. Ya, Jakartamu adalah akhirat. Nek masyarakat sing kok kenal ki sing digoleki Jakarta apa Semarang? Jadi mengubeng-ubeng ning Semarang toh. Ya toh? Muter-muter di Semarang karena dia tidak punya tujuan untuk ke Jakarta. Ini benar nih. Jadi kalau masyarakat umum yang dicari artinya jadi tujuan adalah dunia. Oke? Nek pemerintah program pembangunannya iki golek akhirat apa golek dunia? Sejauh yang dirasakan dunia. Dunia. Orang mencari jabatan, pilkada, pilek, apa meneh? Pilpres dan seterusnya. Itu setahu Anda tidak pasti benar, tapi kabeh wong
ngertilah itu rahasia umum. Itu mereka mencari akhirat atau mencari dunia? Cenderung ke dunia, ke dunia. Mencari dunia. Jadi kalau negaramu, bangsamu, pejabatmu golek dunia, kowe berharap apa nang negara kaya ngene? Kamu berharap nggak kepada Indonesia? Wong tujuan mereka dunia. Berharap enggak? Enggak. Jadi berharapnya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Terus turu, ya Allah aku berharap ngono. Untuk berharap kepada Allah Anda melakukan apa? Itulah jawaban di akhir acara kita nanti kan gitu. Oke, yang kedua. Pokoknya dunia apa akhirat? Nek masyarakat piye kowe piye gitu. Yang kedua meh takon ra. Ki abot lho iki. Engko salah tak one-oneke. Kok meden-medeni to marang wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadi dari Maneges Kudro. Oh, iya. Tentang tujuan hidup saya adalah kematian atau hidup yang sejati setelah setelah mati itu. Terus awal dari titik awalnya itu adalah kelahiran kita itu. Tujuan pada masyarakat yang umum adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau keduniaan, sensasi, penghargaan, popularitas, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sanudin dari Brebes. Jakarta saya itu ya Allah itu sendiri. Jakarta saya itu Allah, dan Semarang saya itu ya Allah itu sendiri. Kemudian berapa lama kehidupan saya? Menurut saya adalah abadi. Kemudian yang dicari oleh masyarakat sekitar, menurut saya tujuan masyarakat sekitar adalah kendaraan itu sendiri, bukan Jakartanya. Gitu, Cak. Kita ini masih 40% dari yang kita maksudkan dengan bercermin ini. Saya aku ndelok lek ngoco to. Kowe dhewe ngoco raimu, masyarakatnya kok gawe raine ngoco kan gitu kan. Ngocone di apa? Di menimba hasil berkaca itu di dalam cermin kan, itu maksudnya ya. Nah, nanti saya minta dengan sangat Pak Muzamil bisa menjelaskan sepadat mungkin 3 wacana dari Islam sehubungan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini soal primer sekunder di Semarang, di Jakarta. Ya. Nomor 2, faman kana hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallah wa rasul wa man kana hijratu ilad dunya fa nala ma hajara ilaih. Itu 2. Yang ketiga, saya tidak hafal. Pak Muzamil sedang saya minta untuk mencari karena dia adalah kitab berjalan, kitab sarungan. Allah mengatakan, Allah memberi rumus, Anda memberi kalkulasi. Kalau kamu mencari dunia, kamu akan mendapatkan, barang siapa mencari dunia, dia akan mendapatkan sedikit bagian dari dunia. Tapi kalau dia mencari akhirat, mencari aku, dia akan mendapatkanku, mendapatkan akhirat, dan mendapatkan bagian yang banyak dari dunia. Surat Hud beliau. Kalau gitu kewajiban beliau, karena beliau yang tahu. Oke, yang bab tadi sama wamangkana hijratuhu Pak Muzamil. Ini kita interupsi dengan Pak Muzamil dulu ya. Karena beliau ini tadi juga layat bareng saya ke Pak Is, kemudian alhamdulillah beliau bisa sampai ke sini. Beliau juga tidak bisa sering ke sini sebagaimana saya. Saya juga tidak bisa sering ke sini. Malam ini kita manfaatkan betul karena beliau juga kemarin barusan pulang dari menjadi tamu dari KBRM
KBRM itu Kedutaan Besar Republik Madura di Arab Saudi, sehingga dia mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kalau hanya KBRI tidak banyak kekuasaannya, tapi kalau KBRM itu bisa nyelundup-nyelundup tekan Ka'bah, tekan Hajar Aswad, tekan segala macam. KBRM bisa bikinkan KTP-mu di Mekah pun bisa, asalkan itu Anda ke kantor Kedutaan Besar Republik Madura. Karena Madura ini di atas dunia. Jadi dunia, Madura, malaikat, Allah. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pokok dari surat Asy-Syiar adalah penguatan kepada Rasulullah agar tetap tegar dalam menjalankan misi dakwah Islam. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangatlah berat, penguatan itu diberikan dengan mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Bukanlah telah kami lapangkan dadamu dan kami ringankan beban yang memberatkan pundakmu, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Asy-Syiar ayat 1-4. Kemudian Allah menegaskan salah satu kaidah atau hukumnya yang pasti, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Asy-Syiar ayat 5 dan 6. Baru kemudian diikuti dengan dua perintah. Jika kamu telah selesai melakukan pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Perintah pertama, Faiza faraqta fansob. Ada yang mempersempit makna ayat ini dengan mengartikannya, jika kamu telah melakukan suatu ibadah, maka lakukanlah ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan diberi contoh, setelah selesai sholat, berzikir dan berdoalah. Selesai berzikir dan berdoa, bacalah Al-Quran. Akan tetapi, keumuman redaksi ayat ini harus dimaknai lebih luas, menyangkut semua aktivitas manusia, tidak terbatas pada ibadah mahdhahnya. Inti dari perintah pertama ini menurut hemat penulis adalah tuntunan kepada orang beriman agar jangan biarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Dengan kata lain, melakukan pekerjaan yang melahirkan kebaikan-kebaikan atau beramal saleh. Amal saleh juga jangan dipersempit artinya dengan ibadah mahdhah atau pekerjaan ukhrawi, tetapi mencakup semua pekerjaan, termasuk pekerjaan duniawi. Dari kaidah Faiza faraqta fansob bisa diturunkan beberapa prinsip dari praktik kehidupan. Antara lain sebagai berikut. Istirahat adalah ganti pekerjaan. Seorang guru, sekedar contoh, setelah selesai mengajar, dia duduk di ruang guru mengoreksi pekerjaan siswa. Setelah itu, berbincang sejenak dengan rekan sesama atau membuka WhatsApp untuk bermedia sosial. Waktu yang tersisa digunakan untuk membuat persiapan mengajar, kemudian berjalan-jalan di sekitar gedung sekolah untuk meregangkan otot setelah
duduk beberapa jam sambil menuju musola untuk melakukan sholat duha. Intinya, semua waktu digunakan untuk sesuatu yang berguna, tidak ada yang sia-sia. Bermedia sosial untuk tujuan memperoleh informasi, dan silaturahmi juga pekerjaan yang berguna. Jalan-jalan untuk relaksasi juga pekerjaan yang berguna. Berbagai bentuk hiburan yang dibenarkan oleh syariat, seperti berolahraga, berwisata adalah juga bagian dari pekerjaan yang berguna. Karena tujuan utamanya adalah rekreasi, yaitu menghilangkan letih, agar sesudah itu bisa menjalankan ibadah dan pekerjaan dalam keadaan sehat, segar dan bersemangat. Prinsip berikutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini jangan ditunda sampai besok. Nanti besok hanya ada dalam kamus para pemalas. Jangan menunda pekerjaan sampai kehabisan waktu, kehilangan kesempatan atau kedaluarsa. Menunda-menunda pekerjaan menyebabkan menukuknya pekerjaan dan terbengkelainya pekerjaan. Menunda-nunda sholat sampai detik terakhir atau injury times adalah kebiasaan yang buruk. Menunda-nunda bayar utang, termasuk utang puasa, bisa berakibat hilangnya kesempatan karena Ramadan berikutnya telah tiba. Apalagi kalau menyangkut hak-hak adami, hutang akan dibawa sampai hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, longgarmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Prinsip ketiga adalah jangan pernah menganggur. Yang dimaksud menganggur bukan tidak menjadi PNS, tidak kerja di perusahaan atau pabrik dan sejenisnya. Yang dimaksud menganggur adalah membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu meskipun tidak berbayar atau bergaji, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dalam jangka pendek atau jangka panjang, bermanfaat bagi orang lain, banyak atau sedikit, maka Anda tidaklah disebut penganggur. Jika Anda tidak disibukkan oleh kegiatan yang berguna, maka Anda pasti akan disibukkan oleh kegiatan yang berbahaya atau setidaknya tidak berguna. Di akhirat nanti, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang untuk apa dihabiskannya umurnya. Adapun perintah kedua, wa ila rabbika farghab, mengarahkan orang beriman agar menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah dia bersandar, hanya kepada Allah lah dia berlindung, karena hanya Allah lah tempat bersandar, penjamin harapan, pemberi perlindungan yang paling aman. Manusia akan tetap resah dan gelisah jika antara dirinya dengan Allah masih terhalang oleh tabir kebodohan dan ketidakpahaman terhadap Rabb-Nya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Adakah manusia yang bisa mengelak atau bersembunyi dari Allah di hari perhitungan? Di hari itu, kepada siapa manusia minta perlindungan dari hukum Allah? Tiada lain hanya kepada Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai jaminan kepada hambanya yang selalu mengingatnya, menyandarkan diri kepadanya, dan
memohon perlindungan darinya. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Muhammad 7. Berpeganglah pada Allah, Dialah pelindungmu, sungguh Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dialah yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang agar iman mereka bertambah kuat. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dan terdapat puluhan ayat lagi yang berisi jaminan Allah akan memberikan perlindungan, rasa aman, kecukupan hidup dalam kehidupan dunia kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Adapun jaminan Allah kepada orang beriman yang istiqomah dengan imannya dalam kehidupan akhirat, antara lain keringanan dalam sakaratul maut, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Selamat atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat An-Nahl ayat 32. Janji surga sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan merasa sedih, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Quran Surat As-Saffat ayat 30. Wajah bahagia berseri-seri, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Banyak muka pada hari itu berseri-seri tertawa dan bergembira. Abasa 38-39. Mari untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, modalnya cukup dengan terus-menerus bekerja untuk kebaikan dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.